Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi untuk pertemuan ke-11 mata kuliah rancangan sampel. Kali ini kita akan membahas mengenai sampel pada studi case control. Jadi sebagaimana yang sudah kalian ketahui bahwa case control itu sendiri merupakan salah satu desain penelitian untuk observasional di bidang epidemiologi kesehatan masyarakat yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan cross-sectional. Jadi di dalam desain penelitian kesehatan masyarakat untuk observasional itu ada dikenal beberapa desain. Yang pertama adalah cross-sectional atau potong lintang, kemudian case control atau kasus kontrol, dan yang terakhir adalah desain cohort gitu ya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sampel pada studi case control. Nah, ini adalah outline yang akan kita bahas kali ini. Jadi kita akan membahas mengenai konsep odds ratio, kemudian metode dan besar sampel, kemudian ancaman bias, dan juga prosedur pengambilan sampel pada desain studi case control. Nah, kita masuk ke konsep dari odds ratio. Salah satu ukuran asosiasi yang dapat digunakan untuk desain penelitian case control itu adalah odds ratio. Nah, untuk perhitungan odds ratio sendiri didapatkan dari proporsi subjek yang terpajan pada kelompok kasus dibandingkan dengan proporsi subjek yang terpajan pada kelompok kontrol. Jadi dia perbandingan dua odds gitu ya, odds pajanan pada kelompok kasus dan odds pajanan pada kelompok kontrol. Nah, kalau di sini diberikan tabel kontingensi silang gitu ya, untuk di barisnya ada pajanan, kemudian di kolomnya ada outcome atau keluaran. Nah, ini outcome positif untuk kasus dan ini adalah outcome negatif untuk kontrol. Jadi kasus kontrol di sini adalah kelompok kasus ini adalah kelompok yang mengalami penyakit gitu ya, atau outcome positif yang mau kita teliti. Sementara kelompok kontrol di sini adalah kelompok yang tidak mengalami penyakit atau outcome negatif gitu ya. Kemudian di sini ada pajanan dan ada yang tidak mengalami pajanan. Nah, di sini untuk menghitung dari odds ratio, kalian membutuhkan odds pajanan pada kelompok kasus dan odds pajanan pada kelompok kontrol. Nah, untuk proporsi 1 ini adalah proporsi dari kelompok kasus yang mengalami pajanan. Jadi ini A per A tambah C, dan P2 di sini adalah kelompok kontrol yang mengalami pajanan. Jadi proporsinya gitu ya. Ini B per B tambah D. Nah, kemudian untuk OR itu sendiri rumusnya adalah tadi perbandingan dua odds pajanan pada kelompok kasus ini dan odds pajanan pada kelompok kontrol ini. Jadi kita membandingkan pajanan pada kelompok kasus dan kelompok kontrol. Jadi dapatnya adalah A per C dibagi B per D. Jadi dia perbandingan dua odds
Ingat ya, jadi kalau rasio antara pembilang dan penyebutnya adalah dua hal yang berbeda. Nah, di sini kan pembilangnya adalah odds pajanan pada kelompok kasus, dan yang penyebutnya adalah odds pajanan pada kelompok kontrol. Jadi dia membandingkan antara kasus dan kontrolnya. Nah, kemudian untuk interpretasi nilai odds rasio itu sendiri, jika nilai odds rasio lebih dari 1, itu kita bisa simpulkan bahwa paparan merupakan faktor risiko dari penyakitnya. Itu ya. Jadi dia meningkatkan resikonya. Jadi pajanannya meningkatkan resiko untuk mengalami kasusnya. Gitu ya, penyakitnya. Kemudian kalau odds rasionya sama dengan 1, ini menunjukkan bahwa tidak ada asosiasi antara paparan dan penyakit. Artinya tidak ada hubungan gitu ya, tidak ada korelasi antara pajanannya dengan penyakitnya. Kemudian untuk odds rasio yang kurang dari 1, ini menunjukkan bahwa paparan memiliki efek protektif terhadap penyakit. Jadi pajanannya itu memberikan efek perlindungan untuk terjadinya outcome positif atau penyakitnya. Nah, kemudian metode dan besar sampel untuk studi case control ini, untuk kasus kontrol ini kita sifatnya adalah retrospektif. Jadi kita telusuri ke belakang. Jadi langkah awalnya adalah kita menentukan dulu nih kelompok kasus siapa, kelompok kontrolnya siapa nih. Jadi kelompok kasus di sini adalah kelompok subjek yang mengalami efeknya atau outcome positifnya atau outcome yang mau kita teliti, gitu ya. Nah, kemudian untuk kelompok kontrolnya di sini adalah kelompok subjek yang tanpa efek. Jadi yang tidak sakit, gitu ya. Itu untuk kelompok kontrol. Nah, dari dua kelompok ini kita telusuri ke belakang. Kita cari apakah mengalami pajanan atau faktor risiko yang positif atau negatif. Ya, jadi yang membedakan itu hanya status outcome-nya, tapi pajanan yang diamati sama, gitu ya. Jadi yang membedakan yang kelompok kasusnya ada outcome-nya, dia mengalami outcome positif atau dia mengalami penyakit, dia menderita penyakit tertentu, gitu ya. Kalau kita di kesehatan masyarakat, kalau kontrolnya berarti dia yang tidak mengalami penyakit tersebut, gitu ya. Kemudian dicari nih pajanannya, apakah mengalami pajanan positif atau tidak mengalami pajanan, gitu ya. Mengalami pajanan atau tidak mengalami pajanan. Jadi kita telusuri ke belakang. Jadi kita cari tahu kemarin itu dia terpapar oleh apa sih, gitu ya. Jadi dia sifatnya adalah retrospektif. Nah, kemudian penelitian kasus kontrol itu dimulai dengan mengidentifikasi kelompok. Jadi kita tentukan dulu di awal mana kelompok kasus dan mana kelompok kontrol, gitu ya. Nah, kemudian studi ini juga digunakan untuk kasus yang insidensinya relatif jarang. Jadi kasus kontrol ini digunakan ketika prevalensi atau insidensi dari suatu outcome atau penyakit itu jarang, gitu ya. Untuk ketentuan jarang atau tidaknya prevalensi dari suatu penyakit itu ditentukan oleh beberapa ahli. Ada yang menyatakan 5% atau kurang, kemudian ada yang menyatakan 10% atau kurang, gitu ya. Nah, jadi kalau kasusnya jarang prevalensinya atau insidensinya, maka kita bisa gunakan untuk penelitian case control, gitu ya. Kemudian kelompok kontrol ini harus berasal dari populasi yang sama dengan kasus, sehingga mempunyai kesempatan yang sama untuk terpajan oleh faktor risiko yang diteliti. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa yang membedakan itu hanya status penyakitnya, gitu ya. Kalau dia mengalami penyakitnya atau outcome positifnya, dia disebut kelompok kasus. Kalau dia tidak mengalami outcome-nya atau dia tidak menderita penyakit yang mau kita teliti, dia masuk ke kelompok kontrol. Nah,
Tapi pajanan yang kita ingin cari tahu itu adalah sama baik pada kelompok kasus dan kelompok kontrol. Oleh karena itu, sebaiknya kelompok kasus dan kelompok kontrol ini harus dari populasi yang sama. Misalkan kasus kita ambil dari rumah sakit, maka kontrolnya juga kita ambil dari rumah sakit, gitu ya. Dan bukan sebaliknya. Misalkan kasusnya karena penyakitnya jarang, datanya didapatkan dari rumah sakit, gitu ya. Jadi kasusnya diambil dari rumah sakit. Tapi kontrolnya karena yang tadi tidak mengalami penyakit diambil dari masyarakat. Nah, ini nggak bisa, gitu ya. Nanti dia pajanannya akan berbeda antara kelompok kasus dan kelompok kontrolnya, gitu ya. Nah, jadi untuk kelompok kasus dan kelompok kontrol ini kita harus ambil atau kita harus pilih dari populasi yang sama, gitu ya. Kemudian di dalam desain penelitian case control juga kita tidak bisa melepaskan dari adanya faktor confounding atau faktor perancu. Nah, di setiap desain penelitian pasti kita akan menemukan yang namanya faktor confounding atau faktor perancu. Nah, jika kita ingin mengontrol faktor confounding di dalam penelitian kita, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita controllingnya by design, gitu ya. Jadi sebelum kita turun lapangan, desainnya kita buat sebaik mungkin, gitu ya. Kita minimalisir adanya bias, gitu ya, sehingga nanti faktor confoundingnya bisa kita perkecil, gitu ya, kemungkinannya. Jadi desainnya kita susun dulu dengan sebaik-baiknya dan juga kita terapkan di lapangan, gitu ya. Nah, untuk desain case control, pengontrolan confounding by design itu dilakukan dengan menggunakan desain kasus kontrol yang sepadan atau match case control. Jadi kita mematchingkan, kita mensetarakan antara kelompok kasus dan kelompok kontrolnya, gitu ya. Nah, kemudian pilihan yang kedua adalah kita bisa melakukan controlling untuk confounding, pengendalian confounding itu by analysis, gitu ya. Jadi nanti di analisisnya. Nah, karena kita tidak bisa melakukan pengendalian confounding di desain, gitu ya, maka kita bisa melakukan pengendalian confounding di analisisnya. Jadi kita menggunakan analisis multivariat, gitu ya, yang sudah kalian pelajari, yaitu analisis regresi logistik. Nah, makanya ketika kalian mereview jurnal, kalau kalian dapat jurnal yang dia di lab penelitiannya, gitu, di laboratorium penelitiannya jarang sampai ke multivariat, gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah mengontrol confounding di desainnya tadi, gitu ya. Makanya analisis yang dilakukannya adalah kebanyakan bivariat, gitu, karena mereka sudah bisa controlling confoundingnya itu di desain penelitiannya, gitu. Nah, tapi kalau kita di kesehatan masyarakat, kita kesulitan untuk mengontrol confoundingnya di desain penelitian, kita bisa lakukannya itu di tahapan analisis, gitu ya. Di tahapan analisis kita bisa melakukan analisis multivariat yang salah satu tujuannya adalah untuk mengontrol confounding atau perancu. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke besar sampel untuk studi case control. Jadi dalam case control atau dalam penelitian kasus kontrol ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung besar sampel. Yang pertama, kita bisa menggunakan untuk estimasi odds ratio, kemudian untuk uji hipotesis odds ratio, kemudian untuk kasus kontrol dengan K kontrol per kasusnya, dan kasus kontrol untuk yang sepadan atau matching kasus kontrol, gitu ya.
Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perhitungan besar sampel untuk estimasi odds ratio. Ketika kita ingin menggunakan rumus estimasi odds ratio ini, kita harus tentukan dulu nih tujuan penelitian kita. Nah, tujuan penelitian yang bisa digunakan untuk estimasi odds ratio ini adalah kita ingin melakukan peramalan atau pengestimasian gitu ya, nilai odds ratio di populasi gitu ya. Jadi kalau tujuan kita deskriptif, tujuan penelitian kita deskriptif, kita hanya ingin melihat atau kita ingin mengestimasi gitu ya, berapa sih nilai odds ratio di populasinya nanti, kisarannya berapa sampai berapa. Nah, berarti ini kita menggunakan rumus yang estimasi odds ratio. Nah, di rumus estimasi odds ratio ini juga kita tentukan berdasarkan nilai odds ratio yang bernilai positif. Jadi semua nilai odds ratio itu pasti positif. Dan sangat jarang sekali nilai odds ratio itu berkisar 100 atau lebih gitu ya, OR-nya 100. Nah, ini sangat jarang sekali gitu. Jadi dalam perhitungan interval selangnya atau confidence intervalnya itu digunakan distribusi dari logaritma dari odds rasionya itu sendiri, sehingga nanti akhirnya dia menggunakan distribusi ln OR karena dia logaritma OR tadi ini dari bilangan dasar epsilonnya atau E-nya gitu ya. Nah, ini untuk melakukan estimasinya tadi, untuk menentukan upper lowernya gitu ya, kita menggunakan pendekatan ln OR gitu ya. Nah, untuk interval selang, jadi kalau interval selang itu ada batas bawah dan batas atas atau upper dan lower gitu ya. Nah, dalam perhitungannya kita menggunakan pendekatan logaritma, jadi OR-nya kita logaritmakan dengan menggunakan fungsi ln dari OR. Nah, ini adalah rumus dari estimasi odds ratio. Jadi ketika penelitian kita hanya deskriptif dan kita hanya ingin mengestimasi nilai odds ratio, maka kita gunakan rumus ini. Gitu ya. Nah, di sini ada P1, ada P2. P1 di sini adalah proporsi subjek terpajan pada kelompok kasus. P2 di sini adalah proporsi subjek terpajan pada kelompok kontrol. Jadi yang membedakan hanya kasus dan kontrol, tapi yang diamati sama, yaitu subjek terpajannya. Nah, kemudian di sini ada odds ratio. Kemudian di sini ada ORU, ini artinya nilai atas atau upper dari OR-nya. Kemudian ORL di sini adalah nilai bawahnya atau lower dari OR-nya. Kemudian di sini ada nilai E, di sini untuk presisi relatif. Gitu ya. Nah, rumus ini boleh dihitung manual, tetapi juga sebenarnya sudah disediakan software untuk menghitung besar sampel menggunakan estimasi odds ratio ini. Nanti akan kita praktekkan bersama. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Suatu penelitian bertujuan untuk melihat efek merokok terhadap kejadian penyakit jantung koroner. Penelitian ini dilakukan dengan desain kasus kontrol. Dari penelitian terdahulu didapatkan nilai odds rasionya adalah 2. Sedangkan proporsi perokok yang tidak menderita jantung koroner ini sebanyak 40%. Nah, berapakah besar sampel yang diperlukan jika diinginkan presisi relatif sebesar 35% dengan confidence intervalnya adalah 95% atau tingkat kesalahannya adalah 5%. Nah, ini bisa kalian hitung dengan menggunakan software, namanya adalah sample size. Nah, ini akan kita peragakan bersama. Jadi di sini kita tentukan dulu ya. Di sini didapat odds rasionya 2. Kemudian proporsi perokok yang tidak menderita. Gitu ya. Tadi tujuan penelitian kita ingin melihat efek merokok terhadap kejadian jantung koroner. Berarti yang kasusnya adalah yang mengalami penyakit jantung koroner, kontrolnya adalah yang tidak mengalami penyakit jantung koroner. Kemudian pajanannya berarti yang merokok dan tidak merokok, gitu ya. Berarti kalau di sini perokok yang tidak menderita jantung koroner, berarti di sini dia adalah
P2. Jadi P2-nya adalah 0,4 gitu ya, kontrolnya nih. Kemudian presisi relatifnya 35% dan confidence intervalnya adalah 95%. Nah, sekarang kalian buka sample size determination in health studies. Ini bisa kalian unduh di internet gitu ya, karena dia open source. Jadi cari saja sample size 2.0 gitu atau 2.0. Nah, ini kalau sudah dibuka tinggal kalian install biasa, sangat mudah sekali. Kemudian kalian buka, klik OK di sini. Nah, di sini kita cari untuk desainnya. Jadi di sini ada banyak tahapan ya. Nah, kalau kita perkecil di sini ada pilihannya nih. Oke. Nah, di sini ada 8 pilihan rumus besar sampel gitu ya untuk berbagai situasi. Nah, kalau ingin melihat ini sebenarnya software dari mana sih? Ini adalah software jadi dari buku. Jadi ada buku yang dibuat oleh Lemaitre dan juga Hosmer gitu ya. Nah, mereka menulis buku tentang besar sampel. Kemudian buku ini oleh WHO gitu ya, bersama-sama dengan WHO dibuatkan ke dalam software. Makanya namanya adalah sample size. Judul bukunya adalah Adequacy of Sample Size in Health Studies gitu ya. Nah, itu ditulis oleh Lemaitre dan Hosmer. Oke, kemudian dan juga Clark dari USA, University of Massachusetts, Amerika ya. Nah, ini keterangannya, jadi bisa kalian buka di bagian credits, kemudian ini versionnya. Oke, nah di sini kita bisa cari karena desain kita adalah case control, maka kita pilih bagian yang ketiga ini. Nah, ini kita klik. Nah, dia dibaginya lagi, ada untuk yang estimating an odds ratio dengan presisi relatif gitu ya, atau untuk yang hypothesis test for an odds ratio. Jadi tadi kan di awal sudah saya berikan bahwa ada banyak ya rumus yang bisa digunakan untuk perhitungan besar sampel dalam kasus kontrol. Nah, yang pertama ini kita masih masuk ke tahap estimasi gitu ya. Jadi kalau tujuan pertanyaan kita ingin mengestimasi nilai odds ratio di populasi. Nah, ini kita pilih, kita tentukan berapa confidence level yang kita inginkan, apakah 95% atau 90%. Nah, tadi di kasus kita adalah 95%. Oke, ini kita pilih. Untuk mengaktifkan pilihan ini kita klik estimate. Kemudian kalau kalian ingin lihat contohnya bisa klik examples-nya. Kalau kita ingin menghitung kita klik yang estimate. Nah, kita klik yang estimate, ini dia tampilannya. Confidence levelnya 95%, jadi nanti tinggal dimasukkan, tinggal dipilih. Kemudian presisi relatifnya di sini adalah 35%. Nah, ini kita ketikkan biasa 0,35. Nah, di sini ada ketentuannya, ada penjelasannya P1 apa, P2 apa. Kalau yang P1 ini adalah probability pajanan dari kelompok kasus. P2 di sini adalah probability dari pajanan pada kelompok yang non disease gitu ya, atau yang kontrol. Nah, di sini kita yang non disease berarti ya 0,4. Kemudian odds rasionya di sini tadi kita dapat adalah 2. Oke. Nah, jadi nanti dia secara otomatis menghitung yang P1-nya gitu ya. Nah, didapatkanlah N-nya adalah 171. Oke. Nah, ini artinya apa 171? 171 ini artinya kita membutuhkan, penelitian kita membutuhkan sebanyak 171 kasus. Artinya yang menderita penyakit jantung koroner dan 171 kontrol yang mereka tidak menderita penyakit jantung koroner. Ya. Nah, jadi ini bukan totalnya, tetapi ini per kasus dan per kontrolnya. Oke. Nah,
Uh, Rumus yang kedua adalah perhitungan sampel untuk uji hipotesis yang odds ratio. Nah, jadi tujuan penelitian kita ingin menguji hipotesis dari rasio odds kita. Nah, untuk hipotesis nolnya di sini dinyatakan OR-nya sama dengan 1. Tadi di interpretasi OR sudah dijelaskan bahwa OR sama dengan 1 itu artinya tidak ada asosiasi antara pajanan dengan outcome-nya atau dengan penyakitnya. Oke, makanya kalau kalian buka skripsi dinyatakan H0-nya itu adalah tidak ada hubungan antara misalkan merokok dengan PJK. Oke, nah itu adalah H0. Kemudian HA-nya atau hipotesis alternatifnya ini OR tidak sama dengan 1 gitu ya. Berarti bisa lebih lebih besar atau lebih kecil dan sebagainya. Nah, ini kalau dinarasikan bentuknya adalah ada hubungan antara merokok dengan PJK gitu. Nah, hipotesis mana yang akan saya tuliskan di karya tulis ilmiah saya misalkan itu adalah hipotesis alternatif. Kenapa? Karena hipotesis 0 ini sifatnya netral, jadi hipotesis 0 inilah yang akan kita uji gitu ya, makanya keputusannya adalah tolak H0 atau gagal tolak H0. Nah, namun dalam penelitian kita sebenarnya ingin membuktikan gitu ya, ingin mendapatkan hasil di hipotesis alternatif kita gitu ya. Makanya yang ditulis di karya tulis ilmiah kalau kalian baca itu adalah HA-nya. Jadi ada hubungan antara merokok dengan PJK atau ada hubungan antara kebiasaan mencuci tangan dengan diare gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, nah jadi kalau tujuan penelitiannya adalah untuk menguji hipotesis gitu ya, maka sampelnya juga harus menggunakan perhitungan besar sampel untuk uji hipotesis. Nah, karena ukuran asosiasi di case control adalah odds ratio, makanya rumus sampelnya menjadi uji hipotesis dari odds rasionya. Nah, ini rumusnya. Oke, kemudian keterangannya di bawah ya. Jadi kalau kalian perhatikan ini sebenarnya kalian cukup menemukan nilai OR dan nilai P2 saja gitu, atau nilai OR dan nilai P1 saja ya, karena ketika nanti misalkan di jurnalnya tidak ada nilai P1 tapi ada nilai P2 dan nilai OR, maka nilai P1 nya bisa gunakan rumus ini. Sebaliknya, misalkan di satu jurnal yang lain hanya ada nilai P1 dengan OR-nya gitu kan. Nah, P2-nya kok nggak ada, nggak apa-apa, nggak masalah, karena P2-nya bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini. Ini untuk yang case control. Nah, contohnya adalah seperti ini. Seorang peneliti ingin menguji hipotesis ada atau tidak pengaruh anemia pada ibu hamil dengan kejadian berat bayi lahir rendah atau BBLR. Di hasil penelitian sebelumnya didapatkan nilai odds rasionya adalah 2,5. Kemudian prevalensi anemia pada ibu hamil yang melahirkan berat bayi normal itu diketahui 60%. Kemudian kita ingin menggunakan data-data ini tadi untuk menghitung besar sampel pada penelitian kita, di mana kita menginginkan selang kepercayaan 95% dan kekuatan ujinya adalah 80%. Nah, di sini harus kalian ingat ya, ketika kalian ingin melakukan uji hipotesis, maka kalian membutuhkan yang namanya kekuatan uji. Gitu ya. Nah, bisa kalian bandingkan dengan nilai estimasi tadi. Nah, di estimasi ini hanya ada Z1 min alfa per 2. Di sini hanya ada level of significance atau alfa atau tingkat kesalahan. Dia nggak ada kekuatan uji. Tetapi ketika kalian tujuannya untuk uji hipotesis, maka rumus besar sampelnya harus ada kekuatan uji atau 1 min beta.
gitu ya. Jadi tidak hanya 1 min alfa per 2, tetapi membutuhkan juga 1 min beta nilai Z-nya. Ini menunjukkan kekuatan uji. Jadi kalau kekuatan uji itu adalah 1 min beta, gitu ya. Nah, ini juga bisa kita hitung dengan menggunakan software sample size. Oke, kita buka sample size-nya, ini kita tutup. Nah, kita gunakan rumus yang ini 3.2 hypothesis test for an odds ratio. Oke, kita klik estimate. Nah, kita masukkan tadi dia, sekalian kita identifikasi ya. Di sini alfanya atau level of signifikannya 5%. Nih ya, sesuai karena di sini selang kepercayaan 95%, berarti alfanya 5%. Oke, kekuatan uji atau power of the testnya di sini 80%. Nah, ini tinggal kita ganti. Tinggal dipilih, kita ganti 80%. Kemudian di sini ada test value of the odds ratio. Nah, ini kita isi hipotesis 0 kita tadi. Hipotesis 0 kan dinyatakan OR sama dengan 1. Nah, ini kita isi dengan 1. Kemudian di sini prevalensinya didapatkan by normal, sementara kita mau BBLR, berarti kasus kita ada BBLR, kontrol kita adalah yang normal. Oke. Nah, berarti di sini P2-nya. Ya, karena kita ingin mengetahui anemia dengan BBLR, tapi kita punya datanya anemia dengan bayi normal. Berarti kan di sini adalah kelompok kontrolnya 60% prevalensinya. Oke, berarti di sini di P2-nya 0,6. Nah, di sini didapatkan nilai OR-nya adalah 2,5. Nah, di sini harus kalian ingat ya, kalian pastikan nilai OR dan nilai P2-nya ini diambil dari satu jurnal atau satu artikel ilmiah yang sama. Jadi, nilai OR dan nilai P2 ini diambil dari satu jurnal atau artikel penelitian yang sama. Bukan nilai OR-nya diambil dari jurnal A, nilai P1-nya diambil dari jurnal B. Ini keliru. Ya, jadi untuk perhitungan besar sampel di case control, nilai OR dan nilai P1 atau P2 yang kita jadikan patokan atau kita jadikan dasar itu diambil dari satu artikel atau jurnal yang sama. Gitu ya, satu artikel ilmiah yang sama. Oke. Nah, kemudian di sini nilai OR-nya kita bisa masukkan 2,5. Secara otomatis dia akan menghitungkan nilai P1-nya. Ya, ini salah satu yang bisa juga kalian cek nanti di artikel ilmiahnya, benar nggak P1-nya, gitu ya. Nah, seharusnya benar, sama, gitu. Itu untuk memastikan bahwa nilai OR yang dari artikel ilmiah tersebut benar, gitu ya. Nah, di sini didapatkan N-nya adalah 100. Nah, itu artinya kita membutuhkan sebanyak 100 ibu yang melahirkan bayi BBLR sebagai kasus kita dan 100 ibu yang melahirkan bayi normal sebagai kontrol kita. Ya, itu untuk uji hipotesis odds ratio. Nah, perhitungan yang ketiga adalah untuk kasus kontrol dengan K kontrol per kasusnya. Di sini tujuan penelitiannya adalah untuk membuktikan hipotesis. Nah, karena kasus kontrol ini untuk penyakit atau untuk outcome yang jarang gitu ya, atau ya prevalensi yang kecil. Nah, biasanya pasti kontrol itu lebih banyak dibandingkan kasus, gitu ya. Nah, kasus itu sulit dicari, tetapi kontrolnya itu mudah dicari. Nah, sehingga kita bisa menggunakan perbandingan antara kasus dan kontrol yang tidak hanya 1:1,
gitu ya. Tetapi kita bisa menggunakan perbandingan kasus dan kontrol dalam penelitian kita bisa 1:2 gitu ya, 1:3 sampai dengan 1:4 gitu ya. Jadi perbandingan kasus dan kontrol itu boleh 1:1, 1:2, 1:3 dan 1:4 gitu ya. Jadi dasarnya adalah kasus itu sulit dicari, tetapi kontrol itu mudah dicari gitu ya, sehingga kita bisa menggunakan perbandingan yang kita tambah nih kelompok kontrolnya gitu ya. Nah, sehingga nanti pemanfaatan sampelnya menjadi lebih efisien gitu. Nah, ini adalah rumusnya. Di sini ada keterangannya sama tetap ya, P1 dan P2 itu apa. Di sini ada tambahan P. P di sini didapatkan dari P1 ditambah K. K ini adalah perbandingan kasus dan kontrol. Jadi kalau kita menggunakan perbandingan 1 dan kontrol 1:2, berarti di sini K-nya kita masukin adalah 2. Kalau kita gunakan perbandingan kasus dan kontrolnya adalah 1:3, berarti di sini K-nya kita gunakan adalah 3. Gitu ya. Nah, dikali dengan P2 dibagi 1 ditambahkan dengan K. Ini untuk nilai P-nya. Baru nanti kita masukkan ke dalam rumusnya ini. Nah, kita ada faktor koreksi di dalam kasus kontrol dan di dalam rumus-rumus yang lainnya juga ada. Nah, ini kenapa perlu dikoreksi jumlah kasusnya? Karena kasus kontrol ini untuk kasus yang jarang gitu ya, berarti nanti jumlah kasusnya akan sedikit di lapangannya. Nah, ada kemungkinan bahwa sampel yang kita hitung itu lebih banyak dibandingkan dengan yang sebenarnya kasus real di lapangan. Nah, ini kita harus koreksi gitu ya, kita harus koreksi sampelnya. Caranya adalah seperti ini. Nah, di sini R itu ada perbandingan jumlah kasus dan kontrol sama ya. Jadi kalau perbandingan kasus dan kontrolnya adalah 1:2, berarti di sini R-nya 2 ya. Nah, ini rumusnya. Oke, ini nilai P-nya, ini rumusnya. Kemudian P0, P0 di sini sama saja dengan P2. Jadi proporsi subjek terpajan pada kelompok kontrol. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Jadi peneliti ingin mengetahui hubungan antara penggunaan kontrasepsi hormonal dengan kejadian kanker payudara. Prevalensi pemakaian kontrasepsi hormonal di kalangan usia subur itu adalah 40%. Rasio odds-nya itu adalah 1,5. Prevalensi ini dan rasio odds didapatkan dari satu artikel ilmiah yang sama. Oke. Nah, kemudian peneliti ingin menggunakan data ini tadi untuk desain penelitiannya nih, desainnya sama-sama kasus kontrol. Tetapi dia ingin menentukan 1:3 gitu ya, satu kasus dan dengan 3 kontrol per kasusnya. Berapa besar sampel yang diperlukan ketika peneliti ingin mendapatkan kekuatan uji 80% dan tingkat kemaknaannya adalah 5%. Berapa besar sampel yang dibutuhkan oleh si peneliti. Nah, ini coba kita kerjakan ya. Jadi ini kita perkecil. Saya akan tampilkan di 2 window gitu ya. Oke. Oke. Nah, di sini di sini kita buat untuk judulnya adalah di sini judulnya itu adalah perhitungan sampel untuk kasus kontrolnya dengan
kontrol per kasus. Oke, di sini aja. Oke. Nah, ini adalah yang mau kita hitung. Kemudian yang diketahui itu adalah yang diketahui itu di sini nah di sini yang diketahui itu yang pertama adalah prevalensi pemakaian kontrasepsi hormonal di kalangan usia subur. Tadi kan kita penelitiannya penggunaan kontrasepsi hormonal dengan kejadian kanker payudara, gitu ya. Nah, kanker payudaranya di sini adalah kasus kita, berarti kontrol kita adalah yang wanita usia subur, gitu ya. Jadi di sini prevalensi pemakaian kontrasepsi hormonal di kalangan wanita usia subur di sini itu adalah P2 kita, gitu ya. Nah, jadi P2-nya adalah 40% atau 0,4. Kemudian OR-nya itu adalah 1,5. K-nya atau R-nya itu adalah 3. Oke, kemudian alfanya adalah 5% dan 1 min betanya itu adalah 80% atau kekuatan ujinya. Oke. Nah, ini kita hitung ya. Oke, kita masukkan ke dalam rumusnya. Nih, yang perlu kita hitung pertama adalah P1-nya. Ya. Oke, kita hitung P1-nya. P1-nya di sini itu adalah, berarti ini jawabnya. P1 itu adalah OR dikalikan dengan P2 dibagi dengan OR dikali P2 ditambah dengan 1 min P2. Oke. Berarti sama dengan OR-nya adalah 1,5 dikali dengan 0,4 yang P2-nya 0,4, kemudian dibagi dengan 1,5 dikali 0,4 ditambah dengan 1 dikurangi 0,4, berarti ini hasilnya 0,6 dibagi dengan 0,6 ditambah 0,6. Oke. Nah, berarti didapatkan nilai P1-nya sama dengan 0,6 dibagi 1,2 itu sama aja dengan 0,5. Ini P1-nya. Kemudian kita hitung lagi, itu adalah kecil ya. Nah, kemudian kita hitung lagi untuk P-nya, nilai P-nya. Ini kita hitung nilai P-nya, rumusnya itu adalah P1 ditambah K dikali dengan P2 dibagi dengan 1 ditambah K. Oke, ini kita hapus dulu. Oke. Di sini sama dengan di sini nilai P-nya. Nah, P1-nya tadi dapat 0,5 ditambah K-nya 3 dikalikan dengan P2-nya tadi adalah 0,4 dibagi dengan 1 ditambah 3. Hasilnya adalah 0,5 ditambah 1,2 dibagi 4 atau 1,7 dibagi 4. Ini dapatnya adalah 0,425.
kita udah dapat nilai P1 ya, nilai P1 nya adalah 0,5, kemudian nilai P nya itu adalah 0,425. Nah sekarang baru kita bisa hitung nilai N nya. Jadi nilai N nya itu adalah, ini N nya. Sebelum itu kita tentukan dulu untuk nilai Z 1 min alfa per 2. Jadi kalau ada per 2 nya ini berarti dia dua sisi. Tadi alfa kita adalah 0,05, maka nilai Z nya adalah menjadi 1,96. Ini adalah dua sisi ya. Oke. Ini adalah dua sisi. Kalau dia nggak ada duanya berarti dia satu sisi. Oke. Kemudian nilai Z1 min betanya tadi 1 min betanya ada 80%, berarti nilai Z1 min betanya adalah 0,84. Nah ini kita masukkan 1,96 dikali dengan akar dari 1 ditambah 1/3 dikali dengan P nya tadi yang kita dapatkan ini 0,425 dikali 1 min 0,425. Oke. Kemudian ditambahkan dengan Z1 min alfa per beta, 1 min beta yaitu 0,84 dikali dengan akar dari P1 nya adalah 0,5, 1 dikurangi 0,5 ditambah P2 nya tadi adalah 0,4 dikali 1 dikurangi 0,4. Oke. Ini dibagi dengan K ya, ini dibagi dengan K, baru keseluruhannya itu saya perkecil, keseluruhannya dari sini itu dikuadratkan ya. Kemudian ini dihapus dulu yang bawahnya ya. Oke. Jadi ini 1,96 dikali dengan akar dari 1 ditambah 1/3 dikali dengan 0,425 dikali 1 dikali 0,425 ya. Nah ini dibagi, ini tadi dibagi K, dibagi 3 ya di sini. Oke. Ini dibagi 3. Oke. Kemudian ini tadi dikuadratkan. Oke. Nah, ini dibagi dengan P1 nya tadi adalah 0,5 dikurangi P2 nya adalah 0,6 ya, dikuadratkan. Oke, ini tadi salah, ini 0,6. Oke. Ini 0,6 dikali 1 dikurangi 0,6 dibagi dengan 3. Oke. Kemudian didapatkan hasilnya adalah N-nya sebanyak
200. Jadi ini kalian hitung. Jadi nanti dia hasilnya adalah N-nya menjadi 257. Nah, ini per kelompok jadinya. Jadi 257. Oh enggak, ini dia 257. Oke, artinya 257 kelompok kasus. Karena tadi perbandingannya adalah 3 kelompok kontrol per kasus, berarti kita membutuhkan kontrol sebanyak 257 dikali 3 atau sebanyak 771. Ini kelompok kontrolnya. Jadi kasusnya sebanyak 257, kontrolnya dia sebanyak 771. Oke. Nah, kemudian yang terakhir itu rumus sampel untuk kasus kontrol yang sepadan atau yang matching kasus kontrol. Nah, ini tujuan penelitiannya sama untuk membuktikan hipotesis. Namun di sini kelompok kasus dan kelompok kontrolnya kita sepadankan atau kita matchingkan. Nanti di sini ada 4 kemungkinan pajanan gitu ya. Kasus terpajan tapi kontrol kasus dan kontrol yang terpajan, kemudian kasus terpajan tapi kontrolnya tidak terpajan, kemudian kasusnya tidak terpajan tapi kontrolnya yang terpajan, kemudian yang terakhir adalah kemungkinannya kasus dan kontrol sama-sama tidak terpajan. Nah, ini kalau kalian gambarkan ke dalam tabel, nantinya akan seperti ini. Oke. Nah, kalau kalian gambarkan ke tabel, dia hasilnya seperti ini. Jadi di sini ada Jadi di sini ada outcome. Nanti outcome-nya ada kasus dan ada kontrol. Oke. Kemudian di sini ada pajanan. Jadi ada yang mengalami pajanan dan ada yang tidak mengalami pajanan. Oke. Nah, nanti ada kemungkinannya kasusnya terpajan nih A dengan dihapus dulu. Ini ada A, kasus terpajan, kemudian kontrolnya terpajan B, kemudian ada kasus yang terpajan, kontrolnya tidak terpajan D, kemudian ada kasus yang tidak terpajan C, kontrolnya terpajan B, dan kasus kontrol yang tidak terpajan. Nah, di sini ada pasangan ya. Jadi ada 2 pasangan, masing-masing ada 2 pasangan. Ada pasangan diskordan. Jadi ada pasangan diskordan dan ada pasangan yang konkordan. Nah, karena tadi ini dia di matchingkan ya. Jadi ini untuk yang match case control. Oke. Nah, pasangan yang diskordan ini yang mana? Pasangan yang diskordan di sini itu adalah pasangan yang terpajan kasusnya, kontrolnya dia tidak terpajan. Itu yang mana berarti? Pasangannya dia
kasusnya dia terpajan, berarti A ini. Kemudian kontrolnya dia tidak terpajan, berarti D. Nih. Pasangan pertama. Pasangan yang kedua, atau kasusnya dia tidak terpajan, C. Kontrolnya dia terpajan, D. Nih. Jadi kalau yang bersilangan ini itu dia pasangan yang diskordan artinya. Oke. Nah, kemudian untuk yang konkordannya yang mana? Konkordannya itu yang sama. Itu ya. Jadi kasusnya yang terpajan dan pasangan dengan kontrol yang terpajan. Nih. Kemudian kontrol dan kasus sama-sama tidak terpajan. Oke, nah jadi kalau dia yang sama, ini dia disebut dengan pasangan yang konkordan. Jadi konkordan yang mana yang hijau, nih ya, ini konkordan. Kemudian yang diskordan yang mana, yang biru tadi. Nah ini yang konkordan, yang tadi yang ini yang diskordan, yang warna hijau. Oke, yang sama tadi ini. Nah, kenapa butuh pasangan ini tadi gitu ya, karena tadi kita memasangkan, mematchingkan gitu ya, mensetarakan antara kelompok kasus dan kontrol. Nah, nanti itu fungsinya untuk di perhitungan besar sampelnya gitu ya. Jadi rumusnya ini, rumus mana yang digunakan? Ini rumus yang M total. M total ini artinya pasangan matchingnya gitu ya. Nah ini M keterangannya itu pasangan kasus kontrol sepadan yang dibutuhkan. Kalau M kecil ini total sampelnya dulu, baru total sampelnya. Kemudian ada PE di sini yang diskordannya tadi ya. Kemudian OR-nya, P2-nya kelompok kontrol, P1-nya ini kelompok kasus. Oke. Contoh kasusnya seperti ini. Peneliti bertujuan meneliti pengaruh pemberian asam salisilat sebagai obat antipiretik pada anak balita yang diduga meningkatkan risiko terjadinya sindroma X, suatu sindroma. Untuk membuktikan hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan desain case control. Oleh karena sindrom X ini tadi diduga dipengaruhi oleh umur serta penyakit yang diderita oleh anak, maka kasus dan kontrol akan disepadankan atau dikondisikan menurut umur dan jenis kelamin tadi. Informasi yang diketahui, sebanyak 30% anak balita dengan demam memperoleh obat asam salisilatnya. Kemudian berapa jumlah sampel yang diperlukan untuk mendeteksi perbedaan risiko sebesar 2 ya, dengan tingkat kemaknaan 5% dan kekuatan ujinya 90%. Nah, yang diketahui adalah P2-nya tadi adalah 0,3. Nih ya, P2-nya kelompok kontrolnya 0,3. Oke. Kemudian perbedaan risikonya 2. Tingkat kemaknaannya adalah 0,05, berarti Z1 min alfa per 2-nya adalah 1,96. Kekuatan ujinya yaitu 1 min betanya adalah 90%, berarti Z betanya adalah 1,28. Nah, ini kalian masukkan ke dalam rumus. Jadi cari dulu yang pertama nilai P-nya. Ini didapatkan dari OR-nya dibagi 1 ditambah OR. Yang ini. Nih, cari dulu nilai P ini. Sudah dapat nilainya. Kemudian dimasukkan ke dalam rumusnya. Ke dalam rumus yang M-nya. Nih, dimasukkan ke dalam rumus M ini. Ini untuk menentukan total sampelnya yang dibutuhkan. Ini baru sampel ya, belum pasangan sepadannya. Nah, udah dimasukkan ke situ. Ini 1,96 dibagi 2 ditambah Z1 min betanya 1,28 dikali dengan P-nya ini 0,67 dikali 1 dibagi dengan 0,67 diakarkan, kemudian jumlahnya ini tadi dikuadratkan, dibagi dengan 0,67 dikurangi 0,5. 0,5 ini dapat dari sini ya, setengah. Nah, ini setengah diganti 0,5. Dah, hasilnya adalah 86,58. Ini masih sampelnya. Nah, kita perlu mempertimbangkan pasangannya tadi ya, pasangan diskordannya. Ini didapatkan rumusnya
tadi P2-nya dikali dengan 1 min ini adalah P1-nya gitu ya. Ini P1-nya 0,46 dikalikan dengan ini nilai P1-nya dikali 1 dikurangi ini P2-nya. Kemudian didapatkan hasilnya adalah 0,484. Jadi ini kita sepadankan dulu ya nih. Jadi dimasukkan ke rumus ini dulu. Oke, nilai P1 dan nilai P2-nya itu didapatkan dari penelitian sebelumnya ya. Oke, di penelitian sebelumnya kita dapatkan. Kemudian kita hitung yang matchingnya, yang sepadannya gitu ya. Dapatkan hasilnya adalah 179. Nah 179 ini itu adalah yang total sampelnya tapi pasangan gitu. Jadi ada 179 pasangan yang sudah dimatchingkan berdasarkan umur dan jenis penyakit tadi. Ini sudah dipasangkan yang sudah disepadankan atau dikondisikan menurut umur dan jenis penyakit. 0,46 ini didapatkan dari hasil penelitian sebelumnya ya, yang 0,46-nya ini. Nah, kemudian bagaimana dengan ancaman bias pada sampel desain kasus kontrol? Ada 3 bias yang dialami nantinya, yaitu ada bias seleksi karena kita pemilihan kasus dan kontrol berdasarkan pajanannya tadi. Jadi ada terdiri dari yang non-respon atau respondennya menolak gitu ya, atau tidak bersedia gitu. Kemudian lama dirawat, kemungkinan kalau kita penelitian di rumah sakit menggunakan pasien yang dirawat, kemungkinan pasien yang memiliki lama dirawatnya ini yang panjang, kemungkinan untuk terpilih itu menjadi responden penelitian kita itu lebih besar gitu ya. Kemudian bias survival, jadi ini pasien yang mampu bertahan hidup gitu ya, akan lebih besar terpilihnya untuk menjadi responden penelitian kita. Kemudian bias yang kedua dialami yaitu bias informasi. Bias informasi ini yang paling banyak nantinya akan ditemui adalah recall bias. Mengapa? Karena ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kasus lebih mengingat pajanannya karena dia ingin mencari tahu penyebabnya gitu ya, dibandingkan yang kontrol. Nanti ini akan bisa menyebabkan bias informasi, atau respondennya ini, kasus dan kontrol ini lupa gitu ya, lupa karena kan ini cukup panjang ya waktunya ya. Ketika dia mengingat kembali itu kemungkinan hal yang diingatnya itu keliru atau berbeda gitu ya, atau lupa. Nah ini bisa menyebabkan bias informasi dalam penelitian kasus kontrol. Kemudian yang ketiga bias yang nanti mungkin muncul adalah bias perancu atau confounding bias ya. Nah ini tadi sudah bisa diatasi ya dengan by analysis atau by design. Nah kemudian Saket mencatatkan beberapa hal yang dapat menyebabkan bias dalam kasus kontrol. Yang pertama tadi ada recall bias gitu ya. Jadi ada faktor risiko atau ada informasi faktor risiko dan faktor perancu yang mungkin terlupa oleh subjek penelitian atau tidak tercatat di dalam catatan medik kasus. Ini bisa menyebabkan recall bias. Baru yang kedua, ini subjek yang terkena kasus akan lebih sering melaporkan. Tadi dia lebih ingat gitu ya, dia lebih concern gitu ya karena dia sudah sakit gitu, beda dengan yang kontrol gitu ya. Kemudian peneliti kadang sukar menentukan dengan tepat apakah pajanan suatu agen menyebabkan penyakit ataukah terdapatnya penyakit menyebabkan subjek lebih terpajan oleh agen tadi.
Ya, jadi peneliti ini sulit gitu ya untuk menentukan dengan tepat. Nah, kemudian identifikasi subjek sebagai kasus maupun kontrol yang representatif ini sering sangat sulit karena yang menentukan kontrol itu adalah peneliti gitu kan, berdasarkan kasus juga seperti itu, berdasarkan kriteria inklusi dan eksekusi gitu. Nah, ini untuk representatifnya itu sangat sulit sekali gitu ya, untuk identifikasinya gitu. Nah, karena tadi pencatatan kita belum baik gitu kan, kemudian kenapa justifikasi kita kenapa kita memilih mengambil kasus di daerah tersebut dan lain sebagainya. Nah, kemudian upaya untuk menghindari bias. Jadi bias itu dapat terjadi pada saat penentuan diagnosis, kemudian pemilihan kasus atau kontrol, kemudian perhitungan pajanan faktor risiko saat menganalisis hasil pengamatan. Nah, ini bias dapat terjadi pada keadaan seperti ini. Nah, upaya pencegahannya sebaiknya sebelum memulai penelitian telah disusun dulu nih dari berbagai sumber hal-hal apa saja yang mungkin menyebabkan bias dalam penelitian kasus kontrol gitu. Jadi kita identifikasi dulu kemungkinan bias yang nantinya bisa muncul dalam penelitian kita. Kemudian ini kita minimalisir gitu ya, agar nanti hasil penelitian kita itu datanya valid, ya bisa dipercaya. Nah, ini adalah prosedur pengambilan sampel untuk desain kasus kontrol. Jadi penentuan kasusnya ini cara terbaik yaitu dilakukan random gitu ya, dari populasi diambil kasus dan kontrolnya dari populasi yang sama. Nah, sebaiknya juga kasus yang digunakan adalah kasus insiden gitu ya, bukan kasus prevalence gitu. Kemudian tempat pengumpulan kasus terbagi menjadi population base atau hospital base atau facility base gitu. Nah, jadi dia harus sama, kasus dan kontrol diambil dari populasi yang sama. Ini kontrolnya tadi ya, bisa lakukan matching, kemudian bisa memilih lebih dari satu kelompok kontrol. Nah, baik, ini adalah sumber referensi yang digunakan, jadi bisa kalian baca lebih lanjut gitu ya, untuk lebih memahami mengenai desain kasus kontrol. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya cukupkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.